Salam Rahayu kepada Anda yang baru menonton channel Kitab Teles TV ini atau yang sudah mengikuti channel Kitab Teles TV ini dimanapun berada. Semoga Anda semua diberikan kesehatan lahir batin serta diberikan kemudahan-kemudahan serta kelancaran-kelancaran dari Gusti. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewedarkan kawruh ilmu Jawa tentang Kitab Teles full bahasa Indonesia agar kita semua bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari apa yang saya terangkan di dalam kehidupan kita. Dalam bab ini saya akan menerangkan simbol-simbol makna dari mata, putihnya mata, dan hitamnya bola mata, kemudian membaca simbol dari alis mata dan bulu mata. Itu semua merupakan simbol-simbol yang ada di dalam diri atau ayat-ayat diri untuk kita baca agar kita di dalam kehidupan ini bisa lebih berhati-hati, kemudian bisa mengenal diri, kemudian mengenal Gusti atau Tuhan. Mata di dalam bahasa Jawa disebut mata. Maka mata itu mempunyai makna yaitu maca tanda atau membaca tanda. Jadi kita diberikan mata oleh Gusti atau Tuhan itu berguna untuk membaca tanda-tanda. Tanda-tanda yang sudah disimbolkan Gusti di dalam diri kita sendiri dan di alam semesta. Maka dalam kita mengkaji atau memahami mata ini berarti kita disuruh belajar, yaitu membaca tanda-tanda agar kita menemukan jati diri dan menemukan atau mengenal Gusti atau Tuhan. Itu makna dari ucapan mata atau mata. Maka di dalam kita membaca tanda-tanda tersebut, kita diberi simbol yaitu putihnya mata dan hitamnya bola mata. Maka di dalam kita belajar membaca tanda-tanda itu, kita akan menemukan yaitu putihnya mata, maksudnya simbol dari terang. Kemudian hitamnya bola mata itu simbol dari gelap. Maka kita akan mampu membedakan bahwa di dunia ini isinya hanya dua, yaitu hitam dan putih, gelap dan terang. Itu pun sudah disimbolkan pula, yaitu ketika kita membuka mata pasti melihat terang, disebut siang. Kemudian bila kita memejamkan mata pasti akan melihat gelap, disimbolkan malam. Maka tinggal kita memilih
mau jalan yang terang atau jalan yang gelap. Bila kita memilih jalan yang terang, pasti akan menemukan kedamaian, ketentraman, ketenangan di dalam batin. Apabila kita memilih jalan yang gelap, pasti akan menemukan yaitu kegelapan alam pikiran dan hati, kesumpekan, keruwetan, kepanasan, ketidaktentraman di dalam hati. Maka tinggal kita yang memilih. Semua sudah diberikan tanda-tanda baik di dalam diri maupun di dalam alam semesta ini. Dengan diberikan mata atau mata, kita bisa membaca kejadian, setiap kejadian yang ada di dalam diri maupun di luar diri. Tinggal kita memilih yang terang atau yang gelap. Kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu membaca simbol dari alis mata. Alis itu mempunyai makna awasing lahire ingsun sejati. Saya ulangi, alis awase lahire ingsun sejati. Itu mempunyai arti ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Awasnya, lahirnya ingsun sejati. Apa maknanya? Yaitu kita mampu membaca tanda-tanda, melihat gelap dan terang, melihat keindahan alam dunia ini, melihat apapun di alam dunia ini, sejatinya itu Gusti atau ingsun yang memperlihatkan. Saya ulangi lagi, sejatinya kita awas, mampu melihat yang lahir ini di alam dunia ini, bisa melihat keindahan, gelap terang, maupun melihat segala sesuatu isi alam dunia ini, sejatinya yang melihatkan Gusti atau ingsun. Itu makna dari kalimat tersebut. Kok bisa? Ya tentu saja bisa, karena sejatinya yang melihat itu adalah ruh atau jiwa. Badan tanpa ruh maka tidak bisa apa-apa. Ketika ditinggal ruh, badan itu menjadi mayat. Tapi ketika ruh bersatu di badan, maka ruh itu bisa melihat apapun di alam dunia ini dengan wadah badan tadi. Ruh tersebut adalah tiupan daripada ruh Tuhan atau bagian dari ruh Tuhan itu sendiri. Kemudian kita membaca lagi, yaitu idep atau yang dinamakan bulu mata. Idep itu mengandung makna yaitu ingsun madhep. Maksudnya ingsun atau aku menghadap. Jadi pada hakikatnya yang sebenar-benarnya,
yang menghadapkan pandangan kita mampu melihat terang dan gelap, membedakan jalan yang terang dan jalan yang gelap, sejatinya adalah Tuhan itu sendiri yang menghadapkan dan memberikan pelajaran di dalam diri kita. Kita mampu membedakan apapun lewat mata, kemudian terekam ke alam pikiran, kemudian dicerna oleh hati, kemudian kita mampu menyimpulkan baik dan buruk, gelap dan terang. Itulah cara Tuhan mengajari diri kita. Mudahnya adalah pengalaman hidup. Dari pengalaman hidup kita mampu mengambil kesimpulan dan pelajaran. Itulah makna simbol-simbol yang ada di diri kita, khususnya yaitu mata, putihnya mata dan hitamnya kelopak mata, kemudian alis mata dan bulu mata. Ini saya ulangi lagi sebagai ringkasan, yaitu makna dari moto atau mata, moco tondo atau membaca tanda. Kemudian putihnya mata itu disimbolkan jalan yang terang, kemudian hitamnya kelopak mata itu disimbolkan jalan yang gelap. Kemudian alis itu mempunyai makna awasing lahire ingsun sejati, atau awasnya lahirnya ingsun yang sejati. Kemudian bulu mata atau idep dalam bahasa Jawa itu dimaknai ingsun madep atau aku yang menghadapkan. Maka wadaran tersebut perlu difahami, direnungi, ditelaah, dicocokkan ke dalam diri kita masing-masing. Benar tidaknya apa yang saya terangkan. Apabila benar, maka dipakai di dalam kehidupan agar kita mampu mengenal diri sejati dan mengenal Gusti atau Tuhan. Bila tidak berkenan di hati, silahkan dikesampingkan, karena ini pelajaran bagi orang-orang yang waras, yang sudah mengerti atau mencari jati diri. Akhirnya saya sebagai manusia biasa tentu ada salah kata, salah ucapan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga Anda sekalian memberikan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya salam rahayu kepada Anda semuanya.